Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Ya. Keluar besar GBI Katariso, selamat datang dalam rumah Tuhan. Oma-oma, opa-opa yang online, yang ada di bawah, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini, di minggu ini tanggal 20. Udah mulai dekat akhir bulan. Kita percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam setiap musim hidup kita, amin. Dan percayalah bahwa pada saat ini Tuhan rindukan kita mengalami berkat yang luar biasa dalam hari-hari kita. Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita dalam hadiratnya. Mari siapkan hati kita yang terbaik, tubuh jiwa roh kita dalam hadirat Tuhan. Bolehkah tundukkan kepala, kita boleh datang dan mengucap syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat karyamu, buat kebaikan, buat anugerah yang menyertaiku. Ku bersyukur buat kebaikan, ku bersyukur selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku bersyukur dan syukur hanya bagi-Mu, Yesusku. Sadar bila aku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hidupku ini adalah penyembahan yang kami bawa dalam altar kemuliaan-Mu. Kami bawa pujian bagi kemuliaan Tuhan. Pujian dan syukurku, semuanya yuk. Ku bawa padamu dengan segenap hati.
Sadar bila aku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sama-sama nyatakan yuk. Pujian dan syukurku ku datang padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan segenap hati ku tahu hidup. Kita berdiri bersama-sama yuk. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari dengan segenap hati nyatakan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, dengan segenap hatiku Tuhan, segenap hidupku persembahkan.
sembah Tuhan, meninggikan namanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Besar selama-lamanya, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Kau Tuhan yang menyembuhkanku, Kau Tuhan memberkatiku, Kau Tuhan menyediakanku, Kau memberi damai sejahtera. Alirkan kuasa Roh-Mu Tuhan, gerakkan kehidupanku, bangkitkan Roh-Mu di dalamku Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nyata di dalam hidupku. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di pagi hari ini, untuk kami bersekutu dalam rumah Tuhan, bersekutu dalam hadirat Tuhan, menikmati bait-Nya, menikmati kehadiran-Nya. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik di pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan, pujian sembah kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam pimpinan ibadah raya ini, dalam kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Ada kuasa yang bekerja, ada kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap umat Tuhan yang sepakat dan siap memuliakan nama Tuhan dengan sukacita katakan amin. Bagi kemuliaan nama Tuhan sekali lagi, Shalom Aleichem. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu sekalian, amin. Dan siapkan hatimu yang terbaik bagi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan jabat tangan saudara. Salam yang terbaik, senyuman yang manis, impartasikan kasih Tuhan yang sudah memberkati engkau sepanjang minggu ini. Kalau sudah silakan duduk, sebab Allah kita adalah Allah yang memberkati, Allah yang melimpahkan shalom dalam hidup kita, Allah yang memberikan penyediaan untuk setiap kita, bahkan Allah yang menyembuhkan segala sakit kita. Percayalah saat ini ada Tuhan yang berkuasa. Elohim
Dengan angkat tanganmu katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Mari angkat tangan kananmu sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Sekarang katakan apa-apa sembah. Selama-lamanya terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan dan sukacitamu di pagi hari ini dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Mari jemaat Tuhan dengan sukacitamu yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya
Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami kan bersorak bertepuk tangan, tetap Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya, karena Engkau benteng hidupku Tuhan. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama nyatakan, berjalan bersamamu. Mari semua dan sukacita Tuhan, dengan iman dan percaya kita, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Dengan segenap hati, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Allah jaminan hidupku, Kau benteng kehidupanku. Kekuatanku, semua. Mari jemaatnya semuanya katakan, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau Yesus, jaminan hidupku, Kau benteng hidupku, sampai selama-lamanya.
Kami yakini bahwa Engkau Allah benteng hidupku. Dan kami yakin ada firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Mari berfirman dan berkuasa atas diri kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan dengan yakin dan iman-Mu. Sabda dan selamatkan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi nyatakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Apa yang Kau firmankan pasti akan digenapi. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menggenapi setiap pernyataan, setiap janji-janji firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami menerima firman-Mu. Ajar kami, didik kami, nasihati kami Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, melembutkan setiap tanah hati kami. Boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu,
Sebab hamba tidak sanggup, tidak mampu tanpa Tuhan. Hamba bisa hanya karena Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap untuk terima firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk. Coba sekali lagi, tengok kiri, tengok kanan, bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, terima kasih buat worship leader, para singer, dan para pemain musik. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Lemes sekali. Shalom. Nah, ini baru luar biasa ya. Oke, hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Boleh dipersiapkan materinya multimedia. Saya beri tema keluarga yang rukun. Ya, saya percaya bahwa setiap kita merindukan kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah keluarga. Pasangan suami istri, orang tua dan anak hidup dengan rukun. Kenapa? Karena kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Ya, nasihat pepatah orang tua mengatakan rumah tangga, keluarga jangan ribut melulu. Nanti berkatnya kabur ya. Itu sesuai dengan firman Tuhan saudaraku. Bahwa Tuhan menghendaki kita duduk rukun bersama. Sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Oke. Boleh lanjut multimedia. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Di depan sudah ada saudaraku. Kita akan baca berganti-gantian. Bisa ya? Nanti ayat 32 kita baca sama-sama. Dari mulai ayat 25 saya baca, 26 Bapak Ibu Saudara yang baca, berganti-gantian. 32 kita baca sama-sama. Sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menyertakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, boleh lanjut multimedia. Sekali lagi saudaraku, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang ada dalam persatuan, keluarga yang berbahagia. Tentu ini menjadi sebuah harapan, dambaan semua orang. Semua keluarga, semua pasangan, semua orang tua dan anak. Namun saudaraku, untuk kita bisa memiliki, mengalami kehidupan yang rukun dan harmonis, kehidupan yang penuh dengan keunitian dan kebahagiaan, itu bukan terjadi otomatis, tidak saudaraku. Tapi mesti ada upaya, mesti ada daya, harus ada sesuatu yang dilakukan, bukan hanya 1-2 orang anggota keluarga, tapi semua anggota keluarga dari orang tua kepada anak, baik pasangan suami dan istri harus mengupayakan dan melakukan sesuatu supaya tercipta kerukunan dan keharmonisan ini. Amin. Oleh karena itu hari ini kita coba mau belajar menurut nats yang diberikan di dalam kitab Efesus ini saudaraku, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang rukun ya.
Oke, yang pertama saudaraku, sekali lagi kita akan lihat. Wah, itu ketutup ya. Ayat 25, bisa dirapihin nggak multimedia? Ayat 25 berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dengar baik-baik, kalau kita mau punya keluarga yang rukun, saya mau berkata saudaraku tidak bisa tidak. Saudara dan saya, kita semua anggota-anggota keluarga harus berkata benar dengan jujur. Harus ada kejujuran. Kalau keluarga tidak berkata jujur, saya mau berkata saudaraku, ini seperti kita membangun rumah tanpa fondasi. Kenapa? Karena tanpa kejujuran tidak ada kepercayaan. Maka saya tuliskan di sana saudaraku, kejujuran adalah fondasi kuat dalam membangun hubungan yang harmonis dan kepercayaan yang kuat di antara anggota keluarga. Jadi kalau kita satu dengan yang lainnya di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, jujur memperkatakan apa yang benar, maka kita sedang membangun sebuah rumah tangga dengan fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Apa itu? Hubungan yang saling percaya, hubungan yang saling mengasihi, mencintai. Maka saya tulis di bagian bawahnya, saudaraku, dengan kejujuran tercipta keterbukaan. Kalau sudah jujur pasti ada keterbukaan. Ada kehangatan. Dan yang paling penting saudaraku, kalau ada kejujuran, kita pasti akan merasa dicintai dalam keluarga. Amin. Makanya sekali lagi saya mau tekankan ini saudaraku ya. Jangan saling berdusta. Saya dulu saudaraku waktu masih memimpin perusahaan, marketing saya, jadi ini dua-dua saudaraku ya. Suaminya PDP lagi saudaraku ya. Wah ngeri banget gitu ya. Ini istrinya jadi staf saya saudaraku. Satu kali istrinya pulang bawa komisi marketing cukup besar saudaraku. Pada zaman itu seingat saya ada 7 atau 8 juta begitu. Pada tahun sekitar tahun 2000 berapa begitu ya. Masih awal-awal 2000 lah begitu ya. Jadi itu nominal yang cukup besar. Lalu dia bilang begini, Pak Ing, saya dipanggilnya Pak Ing Hao gitu ya. Itu nama keramat itu ya, dari si papa itu. Kasih nama Haryanto. Wah gak penting, gua gak pakai nama Haryanto katanya gitu ya. Pakainya Ing Hao. Bener-bener saudaraku ya, dari kecil saudaraku. Sampai saya kerja nama yang dipakai tuh Ing Hao saudaraku ya. Ini nama Haryanto nih dipakai semenjak saya jadi pendeta. Jadi saya mematahkan kutuk, tak gitu ya. Wah. Begitu jadi pendeta baru nama Haryanto jadi dipakai. Kalau enggak dipakai saudaraku. Dari dulu panggilnya Pak Ing gitu ya. Pak Ing, jangan cerita ya sama suami saya ya. Maksudnya apa? Iya, saya baru dapat komisi gede. Jangan bilang-bilang ya Pak ya. Nanti Pak Ing keceplosan lagi cerita sama suami saya. Lalu saya bilang gini, emang kenapa enggak boleh cerita? Ini duitnya Pak, saya mau kasih ke orang tua saya. Ya kasih aja, kenapa mesti kagak bicara sama suami? Iya Pak, nanti takut suami saya marah. Loh kok begitu saya bilang. Saya mau bilang ada berapa banyak keluarga yang seperti itu. Tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran. Tidak berkata benar kepada pasangannya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saya mau berkata saudaraku, tanpa kejujuran tidak ada kepercayaan. Amin. Dan waktu kita berkata jujur saudaraku, maka di situ tercipta keterbukaan, di situ tercipta kehangatan, dan yang paling utama saudaraku, rasa dicintai sesama anggota keluarga. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Sebaliknya, jika dalam keluarga dipenuhi dengan kata-kata kosong, kata-kata kebohongan, tipu daya, akan timbul ketidakpercayaan,
bahkan kecurigaan, asumsi yang merusak kerukunan di dalam keluarga. Ya, hanya gara-gara perkara sepele, saudaraku. Wah, asumsinya, wah suamiku sudah selingkuh ini. Kenapa bisa begitu? Karena tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena nggak pernah berkata benar, nggak jujur. Mohon maaf saudaraku, saya bilang sama istri saya, coy, aku ada pelayanan ya, 2 minggu aku tinggalkan rumah. 2 minggu aku tinggalkan rumah, dia nggak cari aku saudaraku. Bukan berarti dia nggak cinta aku, bukan. Maksudnya dia percaya bahwa benar suaminya pelayanan. Ada berapa banyak istri-istri yang gak menaruh percaya sama suaminya. Kenapa? Karena suami ya jago bohong. Pulang telat dari kantor padahal habis nongkrong sama teman-temannya. Dia bilang ada kerjaan di kantor lembur. Kayaknya gue tahu tuh siapa pelakunya. Iya kan? Karena takut berkata benar, maka berbohong. Dan tahu-taunya temennya ngomong begini, kemarin suami lu ketemu sama gua di kafe. Hah? Di kafe? Bukannya dia kemarin di kantor kerja? Enggak, orang dia nongkrong sama temen-temennya. Wah, ketahuan bohongnya. Lalu mulai timbul ketidakpercayaan. Dan mulai timbul kecurigaan, asumsi-asumsi, dugaan-dugaan yang berkembang secara liar dan akhirnya merusak kerukunan dalam keluarga. Saudaraku, kejujuran mungkin akan melukai, tetapi jangan sengaja dipakai untuk melukai. Ya, ada orang bilang punya dalil kan gitu. Ya Pak, tapi kadang-kadang Pak, keterbukaan tuh kejujuran itu melukai. Betul. Tapi jangan sengaja dipakai untuk melukai. Sebab itu memperkatakan kebenaran harus dengan kasih. Yuk bilang sama-sama saya, dengan kasih. Ini kadang-kadang ya, jujur. Kita tuh memperkatakan kebenaran kepada pasangan kita. Benar sih apa yang kita ngomong itu sesuatu yang benar. Tapi ngomongnya tajam. Setajam silet. Tidak dengan kasih. Akhirnya itu melukai. Saya mau berkata, saudaraku, berkata benar mungkin bisa menyakitkan. Tapi perkatakan itu dengan kasih. Maka semuanya akan baik. Ya, saya kalau lagi sebel sama istri saya gitu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang tuh ngeliatin istri saya itu kalau misalkan ya urusannya kembali lagi, urusan anjing gitu di rumah gitu ya. Itu anjing bekas pup, bekas pipis gitu ya. Dibersihin sama istri saya, cuman bersihinnya dilap doang pakai kain. Saya bilang iya, itu kelihatannya bersih. Tapi tahu nggak lo di situ bakterinya banyak, saya bilang. Itu kumannya banyak, saya bilang. Orang keinjek, nanti injekannya naik ke atas kasur, saya bilang. Bawa naik ke kasur, saya bilang. Bong di karbol gitu, dipel pakai karbol gitu ya. Ya itu kan kadang-kadang perkataan-perkataan seperti itu nyelekit gitu kan. Makanya perlu kita bicara tentang kebenaran, tapi bicara kebenarannya dengan kasih. Bisa dipahami saudaraku? Amin. Yuk, hari ini saudaraku firman Tuhan mau ngajar kita saudaraku untuk kita bisa memiliki sebuah keluarga yang rukun. Bagaimana caranya? Ketika kita berkata benar dengan jujur. Coba bilang pasangannya, ada duduk di sebelahnya? Ada? Bilang pasangannya ya, jangan ada dusta di antara kita. Oke? Orang tua ke anak, jangan ada dusta di antara kita. Anak mau pergi main, bilangnya ada tugas kelompok. Wah. Barusan si Jen kemarin komplain sama saya gitu ya. Saya bilang begini, saya ingat-ingat gitu ya, kok hari cepet banget berlalu gitu ya. Hari ini puji Tuhan, Felicia berulang tahun hari ini ya, yang ke 17 tahun ya. Dan
Saya pikir kok cepat amat waktu begitu ya. Lalu saya bilang nikmati masa mudamu. Sebab masa muda itu adalah masa yang terindah dan tidak bisa kembali lagi begitu ya. Memang betul saudaraku. Yang tua-tua pasti setuju dengan saya, betul? Masa muda itu masa yang terindah. Karena nggak mikirin apa-apa. Ya, urusannya kan orang tua yang punya urusan gitu kan. Kita temen nikmatin hidup aja gitu ya. Nggak setuju Pak Edi. Oke, sekali lagi saudaraku, berkata benar dengan jujur. Oke, yang kedua saudaraku, boleh lanjut multimedia. Ayat 26-27 bilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang rukun, mengatasi konflik. Saya mau katakan saudaraku, tidak ada keluarga yang tanpa konflik. Jangan pernah berpersepsi, ini buat anak-anak muda ya. Jangan pernah punya persepsi seperti apa buku-buku cerita apa tuh ya kalau zaman dulu tuh Koping Ho, kalau zaman sekarang sampean apalah buku-buku cerita novel atau apa begitu ya. Maka putri salju dan pangeran berbahagia untuk selama-lamanya. Nggak ada saudaraku ya, nggak ada. Rumah tangga itu nggak mungkin tanpa konflik. Keluarga pasti ada konflik. Sesuatu yang tidak mungkin terhindari. Pasti akan terjadi. Namun, ini yang perlu penting. Ketika ada konflik bukan dengan maksud dan tujuan untuk mengumbar kemarahan yang membawa kepada kehancuran keluarga. Konflik bisa terjadi, perbedaan pendapat bisa terjadi, perbedaan pandangan bisa ada di tengah-tengah keluarga. Ya, tetapi sekali lagi saudaraku, bukan untuk mengumbar emosi, bukan untuk mengumbar kemarahan, tetapi tujuannya apa? Boleh lanjut multimedia? Tujuannya adalah penyelesaian masalah. Prinsipnya adalah sekali lagi saudaraku, bukan untuk mengumbar emosi, tapi untuk penyelesaian masalah. Ya, makanya saya seringkali mengajarkan ini ketika kita bicara tentang mendisiplin anak. Ya, anak di tengah-tengah keluarga ketika kita mendidik anak itu harus ada dibuat aturan. Ya, jangan sampai di keluarga kita tuh nggak ada aturan, bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Maka jadilah anakmu kerak sakti, Sun Wukong, liar, nakal, brutal, bertindak sesuka hati. Wah, rusak saudaraku ya. Di rumah tangga itu harus ada aturan, harus ada didikan, harus ada nasihat. Supaya apa? Supaya anak mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dia perbuat. Bisa terjadi konflik. Lalu orang tua marah, pukulin anak, apa yang ketemu? Ada gagang sapu, ambil gagang sapu. Gebugin sampai gagang sapunya patah. Ini cerita emak gua gebugin gua. Ada centong nasi, ketemu centong nasi, gebugin pakai centong nasi. Sampai patah gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, itu lampiasan emosi. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kita mendisiplin anak, kita marah sama anak, kita punishment anak, menghukum anak, tujuannya apa? Supaya dia mengerti apa yang benar. Balik lagi saudaraku, kepada penyelesaian masalah. Amin. Saudaraku, selesaikan konflik sesegera mungkin agar tidak berubah menjadi kemarahan dan dendam yang berkepanjangan. Ya, saya tuliskan. Boleh lanjut multimedia. Karena itu saudaraku, ketika kita mau menyelesaikan konflik, ketika di tengah-tengah keluarga ada konflik, jangan yang pertama ya, untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini dia nih penyakitnya. Kalau sudah terjadi konflik, debat, ribut, bahkan pepesan kosong di ngomongin, hanya untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang
kalah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan. Tapi sekali lagi, untuk menyelesaikan konflik. Ya, untuk penyelesaian masalah. Tujuannya itu. Jangan mengkritik apa yang tidak dapat diubah. Dasar lu, emang lu mah punya bapak emang kayak begitu. Lah, udah tahu sebelum lu nikah juga bapak dia kan yang itu. Itu mah udah gak bisa diubah gitu. Dasar lu tidur ngorok. Bagaimana ngubahnya? Emang sadar dia waktu lagi ngorok? Jangan mempersoalkan, jangan mengkritik apa yang tidak dapat dirubah. Apalagi yang gak bisa dirubah. Menggunakan kekerasan fisik atau senjata. Jangan, saudaraku. Konflik boleh ada, tapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Waduh, suaminya dikeplak sekali nggak berasa, suaminya diem aja. Ambil garpu dicocok. Ngeri banget begitu ya. Saya mau bilang saudaraku, jangan gunakan kekerasan fisik, apalagi dengan senjata ya. Nah ini yang paling ini, jangan mengeneralisasi. Masalahnya lagi ngomongin soal yang tadi ya, misalkan kotoran anjing dibersihin supaya jangan ada kuman. Itu jadi konfliknya. Ya udah, ngomongin soal itu. Jangan mengeneralisasi. Iya, kemarin juga lu cuci baju. Bawa lagi ke masakan, bawa lagi ke pasar, bawa lagi anak sekolah. Wah, semua digeneralisasi. Padahal masalahnya apa? Urusan kotoran anjing. Bisa dipahami saudaraku? Jangan digeneralisasi, jangan urusan yang out of the frame. Yang kagak ada kaitannya, keluar dari konteksnya, keluar dari urusannya. Ini yang sering kali terjadi, bukan penyelesaian masalah, tapi justru hanya untuk mengumbar emosi, kemarahan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu marah jangan kamu berbuat dosa. Menyerang pribadi, waduh apalagi menyerang keluarga. Iya, dasar lu, emang lu gak berpendidikan lu, sama kayak orang tua lu gak berpendidikan. Wih, kok jadi nyerempetnya ke orang tua? Wah udah meledak-meledak ya. Jangan dengan kata-kata ancaman-ancaman cerai. Dengan kata-kata yang keras, yang mengintimidasi. Dan sebagainya. Bisa dipahami saudaraku? Saya mau berkata hari ini yuk, jadilah kita pribadi yang mengatasi konflik. Ketika ada konflik, ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, tujuannya bukan untuk mengumbar emosi. Tapi tujuannya adalah untuk penyelesaian masalah. Amin. Dan yang terakhir, ayat 29 bilang apa saudaraku? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang rukun ketika satu dengan yang lainnya menjaga perkataan. Sebab perkataan itu saudaraku ibarat sebagai sumber air, bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang membangun, sesuatu yang menyegarkan melalui perkataan. Tetapi melalui perkataan juga itu bisa meracuni, bisa menghancurkan, bisa membuat intimidasi yang dalam kepada pasangan kita, kepada anak maupun orang tua kita. Sebab itu jagalah perkataan. Amin. Oke, boleh lanjut. Ya. Karena itu ketika kita menjaga perkataan saudaraku, jangan menyatakan kritik dengan tajam. Ya, tadi saya sudah kasih contoh ya. Waduh, mulutnya tajam, setajam silet gitu ya. Dasar lo suami gak becus lo, suami gak berguna lo. Waduh, tercabik-cabik, selesailah suamimu.
Dia keluar dari kamar dan berkata, aku memang gak berguna. Aku suami tolol. Makin tolol lah dia. Ya, jangan mengkritik dengan kata-kata yang tajam. Ya. Juga jangan cerewet. Suka cari-cari masalah. Masalah kecil. Digede-gedein. Terus nyerocos terus. Kayaknya gua tahu siapa nih pelakunya. Mau baca Amsal ya? Kita baca Amsal ya. Amsal 25 ya. Ini kata firman Tuhan saudara ya. Amsal 25 ayat 24. Saya bacain saudaraku ya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Tahu sotoh rumah? Atap rumah saudaraku ya. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini bukan hanya perempuan, sama. Istrinya, anak-anaknya juga berkata demikian. Aduh, kalau punya papa, kalau punya suami yang maunya ribut melulu. Masalah kecil, urusan air minum, urusan ya perkara-perkara sepele, digede-gedein. Saya mau bilang saudaraku, nggak ada yang betah tinggal dengan orang serumah seperti itu. Ya, amin. Jangan mengejek, jadi menjaga perkataan itu jangan ngejek saudaraku. Jangan menghina, meremehkan, bahkan yang lebih parah lagi, membuka kekurangan, membuka aib pasangannya, anaknya di depan umum, di depan orang lain. Emang dia mah begitu. Emang jorok dia mah. Jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang menghina, yang merendahkan, yang meremehkan pasangan kita. Apalagi itu ngomongnya di depan orang lain. Ya. Perkataan yang baik dan menjadi berkat keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Sebab itu dalam keluarga harus ada pengampunan. Tidak bisa tidak saudaraku. Apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari hatimu. Enggak Pak, mulut saya memang tajam silet. Tapi hati saya baik Pak. Ngomong kosong. Enggak bisa. Kata firman Tuhan enggak gitu ya. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya tulus, maka yang keluar dalam perkataannya adalah perkataan yang baik. Tapi kalau hatinya penuh kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan keadaan yang tersakiti, maka dia akan keluar dengan perkataan yang menyakiti orang lain. Sebab itu tidak bisa tidak, di tengah-tengah keluarga harus ada pengampunan, harus ada kasih. Sekali lagi saudaraku, kemarin di doa malam saya sudah ungkapkan cerita ini ya. Jadi sekali lagi saudaraku bahwa Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau supaya kita hidup saling mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Jadi standarnya, modelnya bukan modelnya kita, bukan standarnya kita, tapi standarnya Tuhan. Yesus ngelihat kita, ini orang kurang ajar ya, kemarin minta ampun dosanya, udah diampunin, dia bikin dosa lagi. Besoknya datang lagi, minta ampun lagi, diampunin enggak? Diampuni. Besoknya dia bikin dosa lagi. Minta ampun lagi, diampunin enggak? Diampuni. Kamu harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Demikianlah kita harus saling mengasihi. Makanya kemarin saya singgung satu cerita rakyat yang sudah terkenal, Malin Kundang. Tahu dong ceritanya? Ada seorang anak yang dibesarkan oleh seorang janda. Ketika anak ini besar, anak ini merantau jadi seorang pelayar. Kemudian dia sukses, dia berhasil menjadi saudagar kapal yang kaya raya dengan seorang istri yang cantik. Dia tanpa sengaja dia pulang ke kampungnya. Ketika kapalnya bersandar di pelabuhan, maka emaknya
anaknya si Malin yang tua, renta, kurus, hitam, jelek, hidup lagi, datang menyapa, Malin anakku, Malin anakku. Lalu si Malin tidak mengakui. Betul ya ceritanya gitu ya? Lalu apa yang terjadi? Emaknya marah, lalu emaknya berkata, kukutuk kau Malin jadi batu. Lalu si Malin kesambar geledek jadi batu. Lalu kita bilang nasihatnya dari cerita ini, jadi anak nggak boleh kurang ngajar. Betul? Itu nasihatnya kan? Saya mau bilang lebih PA emaknya. Emaknya harusnya dinasihatin. Emak jadi emak lu jangan jadi punya hati busuk. Lu kudu ngampunin anak lu. Bisa nangkap saudaraku? Saya mau tanya sama saudara. Levelnya mana yang lebih tinggi? Kurang ngajar sama nyimpen dendam, sakit hati, kepahitan. Mana yang lebih tinggi? Ya nyimpen sakit hati dong, dendam dong. Bisa dipahami? Saya mau berkata saudaraku, ada begitu banyak orang yang klise, yang salah dalam penafsirannya. Seakan-akan, wah iya ini anak kurang ngajar, patut jadi batu. Enggak gitu. Firman Tuhan bilang, sekalipun, walaupun engkau jahat, aku tetap mengasihi engkau. Kenapa? Karena ada kasih Kristus untuk engkau, aku mengasihimu. Itu agape yang bisa dimiliki oleh saya dan saudara karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Ini buat pasangan suami istri. Ampuni pasanganmu. Dia jatuh, dia berbuat salah, dia ngusruk. Jangan tinggalkan. Ampuni. Angkat dia kembali. Buat dia sadar bahwa engkau mengasihi dia. Karena ada kasih Kristus untuk dia. Amin. Oke, lanjut. Kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Kenapa kita harus jaga perkataan kita? Ini saudaraku, setiap perkataan, baik yang sia-sia maupun yang jadi berkat, kelak akan dipertanggungjawabkan di dalam hari penghakiman. Karena itu jagalah perkataan. Amin. Oke, dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang rukun ketika setiap orang, pasangan, suami, istri, orang tua dan anak merawat kemesraan. Ya, saya kemarin saudaraku cukup excited dan tertarik juga. Jadi ceritanya ada seorang anak muda, udah besar saudaraku. Jadi dia kuliah di luar negeri, lalu dia pulang. Jadi dia 3 bersaudara saudaraku. Ada kokonya, ada adiknya laki-laki. Mirip kayak saya gitu. Dia anak nomor 2 di tengah-tengah. Jadi dia pulang dari luar negeri saudaraku. Waktu dia pulang dari luar negeri, dia sambil buat konten gitu ya. Dia bilang sama orang-orang gitu ya. Lihatlah apa yang akan dilakukan oleh kokoku katanya gitu ya. Begitu pulang saudaraku, kokonya langsung peluk dia, cium dia, kokonya loh. Ya, lalu dia bilang inilah tradisi keluarga kami begitu ya. Lalu dia ke adiknya juga sama, begitu lihat kokonya pulang, langsung adiknya mau peluk dia. Lalu dia kasih unjuk lagi siaran gitu ya, lagi live gitu ya. Langsung adiknya bilang, ih lu mah gitu kagak jadi gitu ya. Tapi akhirnya adiknya peluk juga dan cium kokonya. Saya bilang ini menarik sekali. Udah besar loh saudara, sudah besar. Sudah pada mungkin udah kuliah atau kerja gitu ya. Tetapi mereka masih punya tradisi seperti itu. Kenapa? Ini sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang menunjukkan tanda kasih kepada saudara,
kepada anggota keluarga dengan merawat kemesraan. Saudaraku, kemesraan dimulai dari hati yang bersih dan sehat karena keinginan saling mengampuni. Saya katakan tadi, saudaraku, harus bersih dulu hatinya, ya. Makanya dikatakan buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah itu dibuang di antara kamu. Demikian segala kejahatan. Jadi tidak ada hati yang sakit hati, kebencian, dendam. Itu nggak bisa kita bertindak kasih dan berbuat mesra. Nggak bisa. Kalau masih ada kepahitan. Itu harus dibuang semuanya. Namun setelah itu saudaraku, oke lanjut. Keramahan dan kasih harus terus dipraktikkan di dalam keluarga. Akan semakin membuat keluarga semakin rukun dan bahagia. Hal ini mungkin sudah berulang-ulang kali saya tekankan saudaraku. Dalam tindakan kasih yang nyata antara pasangan suami dan istri. Ketika satu dengan yang lain berbuat tindakan kasih, maka pasti hubungan suami dan istri itu pasti akan semakin bahagia, semakin mesra, semakin rukun. Ketika ada perbuatan kasih, tindakan kasih. Makanya pelajari saudaraku, apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ya, saya sering bercanda bahwa istri saya itu, ya saya berbahagia lah ya, beruntung. Bahasa kasihnya itu murah meriah saudaraku. Kata-kata. Jadi istri saya itu cukup simpel saudaraku. Asal dia diberikan kata-kata pujian, dia senang. Aduh, masakannya enak bener padahal udah. Ya enak, emang enak. Dia nggak dengar dari bawah soalnya. Ya, saya beliin. Dulu kan saya pernah cerita ya saudara ya. Ya namanya suami gitu ya, walaupun udah pendeta full timer, tapi ngelihat istri, ngelihat apa itu Frank & Co gitu ya, ngelihat apalagi tuh ya itulah pokoknya lah gitu ya. Pokoknya toko berlian lah begitu ya. Saya kan juga kepingin ngebeliin istri gitu kan. Ya, saya beliin berlian saudaraku, seharga motor gede saudaraku. Cuman dapat 2 butir utuh saudaraku ya, utuh loh. Bukan yang pecah-pecah digabungin jadi satu, enggak. Utuh. Saya bilang ini kalau ditempelin motor di sini copot nih kuping lo nih. Saya beliin saudaraku. Apa yang terjadi? Disimpan di dalam lemari. Tak dipakai berpuluh-puluh tahun yang lalu saudaraku. Jadi dia nggak tertarik. Pernah saya bawa ke mall, lalu saya berkata dengan sombong, "Coy, apa yang kau inginkan akan kubelikan semua ini untukmu." Nggak ada satupun yang dibeli sama dia. Nggak ada saudaraku. Karena memang bahasa cintanya bukan hadiah saudaraku. Ya. Jadi saya bersyukur irit modal hanya dengan kata-kata. Tapi coba ada juga pasangan yang bahasa kasihnya dengan hadiah. Nah itu boncos dah loh. Jadi kenali saudaraku. Tapi saya mau bilang saudaraku. Dengan bahasa kasih, dengan tindakan kasih. Hal-hal yang simple. Ya tadi ya masak. Aduh masakannya enak sekali nih. Makasih ya. Diambilin, dibikinin kopi. Kata-kata yang simple. Terima kasih ya. Itu tindakan kasih. Engkau semakin banyak melakukan tindakan kasih ya. Praktek kasih dalam keluargamu. Suami, istri, orang tua, anak, anak ke orang tua. Maka semakin mesra, semakin bahagia. Tapi sebaliknya saudaraku. Waktu engkau memperkatakan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyerang kepribadiannya. Itu menghancurkan kemesraan bahkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Jadi sekali lagi saudaraku, kebahagiaan keluarga kita ada di tangan siapa? Ada di tangan kita. Upayakan, berusahalah untuk membangun kerukunan. Keramahan dan kasih yang terus dipraktikkan dalam keluarga akan membuat keluarga semakin rukun dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
naikkan satu buah pujian, katakan kasih dari surga. Main di C kalau nggak salah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, buat damai di hidup. Katakan sekali, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini sudah diperdengarkan buat kita. Kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah keluarga yang rukun kalau hatimu masih penuh dengan kebencian, amarah, mungkin sakit hati. Sebab untuk kita bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia, kita mampu untuk mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, mengatasi konflik. Kita harus menjaga perkataan kita. Sebab itu hari ini, mari datang di hadapan Tuhan. Kalau hatimu ada kebencian, ada sakit hati, mungkin bahkan itu kepada orang yang paling dekat dalam hidupmu, orang yang paling kau percayai. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, lepaskan pengampunan. Kita harus sampai kepada tingkat kasih agape. Sekalipun orang itu tidak baik, sekalipun dia berbuat jahat, sekalipun dia menyakiti, walaupun dia tidak sesuai dengan harapan saya, tapi saya tetap bisa mengasihi dia karena ada kasih Kristus dalam hati saya. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari Tuhan Engkau menjamah setiap hati. Engkau membalut setiap luka hati-hati anak-anak-Mu Tuhan. Suami, istri yang berkonflik, biar mereka boleh kembali membangun cinta kasih mereka. Mereka boleh kembali membangun kemesraan mereka dengan bahasa cinta mereka. Ada bahasa kasih yang dipraktekkan terus di tengah-tengah keluarga mereka. Mari Roh Kudus Engkau memberkati
rumah tangga anak-anakmu Tuhan, jemaatmu di GBK Tarizo ini. Supaya menjadi keluarga yang rukun. Karena mereka berkata benar dalam kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada kamuflase dan kebohongan. Tidak ada kemunafikan. Mereka semua berkata benar dalam kejujuran. Bahkan mereka mau untuk menyelesaikan masalah, mengatasi konflik, perbedaan, persoalan yang ada dalam hidup mereka dengan menjaga perkataan yang baik. Karena kami tahu Tuhan menghendaki supaya kami duduk rukun bersama, sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk, saudara, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita percaya sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita membawa persembahan, Pak Damianus akan memberikan kesaksian yang luar biasa. Silakan, Pak. Tepuk tangan dulu. Shalom. Baru ini saya kecelakaan, jatuh saya nggak tahan menahan motor, saya jatuh ke got, langsung kejebur. Wah, udah kejebur itu sangat dalam, sepinggang dalam. Saya lihat, wah ke atas, wah saya nggak bisa naik, ditolong orang. Ada kebenaran teman, ditolong saya 4 orang. Sesudah saya naik, saya udah nggak bisa ngomong. Saya begitu terus, udah saya nggak tahan. Waduh, gimana ya? Motor saya hilang, saya nggak bisa ngomong itu. Terus saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah saya. Ya Tuhan, Kau Allah kami yang berkuasa segala-galanya, pulihkanlah saya. Terus saya berdoa, sesudah itu saya langsung semangat terus. Saya angkat, saya lihat motor saya, wah nggak ada apa-apa. Terus saya putar motor saya, waduh udah bisa ini. Wah terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang berkuasa segala-galanya. Demikianlah, terima kasih. Berkati. Iya, Pak Damianus sempat ke rumah sakit untuk dirawat. Bahkan ada di tulang rusuk ya, ada retak. Itu buktinya penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan berkati. Persiapkan persembahan kita yang terbaik pagi hari ini lewat amplop yang telah tersedia warna kuning dan biru, dan juga bisa pakai kris. Kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan di dalam sepanjang minggu-minggu dan hari-hari yang kami lalui. Sebagai tanda ucapan syukur, pada saat ini kami siap bawa persembahan ke rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Nanti sebelah kiri saya akan bawa persembahan terlebih dahulu, akan disambung sebelah kanan saya. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Mari silakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Mari, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Mari silakan sebelah kanan saya. Tuhan berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati.
memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan saksikan warta. Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat, Minggu 20 Juli 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam, dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah KAG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Tarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Juli bertempat di gereja. Komsel Poris Indah diadakan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli, bertempat di rumah Bapak Gembala. Dan Komsel Poris Gaga diadakan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus, bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 dengan pembicara Pendeta Dr. Daniel H. Sihombing. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Hevi Teresia, Bapak David Kaban, Ibu Anik Lim, Ibu Entri, Bapak Ayung, Saudari Felicia Linwinata, dan Ibu Santi Fatimah. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Hevi Teresia, buat Bapak David Kaban, buat Ibu Anik, buat Ibu Entri, buat Bapak Ayung, dan Saudari Felicia, maupun juga Ibu Santi Fatimah. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini bersama-sama. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, mari nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami. Pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Bahkan pagi ini juga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap kami yang datang beribadah. Seperti janji kebenaran firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami,
dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang menyertai keluar masuk kami dari rumah kami. Tuhan yang memagari kehidupan kami dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Tuhan yang akan membalas segala jerih lelah kami. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini Tuhan. Buat Ibu Hevi Teresia, buat Bapak David Kaban, buat Ibu Anik Lim, juga buat Ibu Entri, buat Bapak Ayung, buat Saudari Felicia, juga buat Ibu Santi Fatima. Kami berdoa ditambah usia ini Tuhan, mereka boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin mengasihi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang besar dalam hidup mereka masing-masing. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati secara khusus Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka. Allah yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup mereka memberkati. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, perlindungan dari Tuhan menyertai hari-hari mereka, senantiasa baik keadaannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga terus buat gereja kami, GBI Katariso. Kami percaya Tuhan, wadah gereja ini Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan ada di tempat ini. Kami percaya akan menjadi satu wadah yang besar yang menjangkau banyak jiwa di daerah Poris, di daerah Cipondo, di Kecamatan Cipondo dan Batu Ceper, Kota Tangerang ini. Akan ada banyak jiwa yang datang kepadamu dan dimenangkan dan dibawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pembangunan gereja ini ke dalam tangan pimpinan Roh Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang terus berkarya, karena itu berkati pembangunan ini Tuhan sampai kepada selesainya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati bahkan segala dana yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami, supaya kami jemaat-Mu di tempat ini juga memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Bahkan Tuhan juga berkati para donatur-donatur, Kau gerakan dari mana-mana untuk menabur di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Tuhan Kau memberkati juga buat semua para pengurus, para pelayan, bahkan sampai kepada jemaat Tuhan. Berikan kesatuan hati buat kami Tuhan. Kami boleh memandang kepada Kristus dan kami percaya gereja ini ada dalam keunitian. Dan ketika kami bersatu hati, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kami percaya segala perkara dapat terjadi di dalam kesatuan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus buat Pak Damianus. Kami bersyukur kalau pagi ini dia bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami terus berdoa buat cedera di bagian tulang rusuknya yang mengalami patah tulang ataupun retak tulang Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Biar tidak ada efek-efek samping, tidak ada gangguan. Semua pulih dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Padami, biar semakin cinta Tuhan dan perlindungan-Mu menyertai dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Di dalam tangan kasih-Mu kami bawa bangsa kami. Tuhan memberkati Indonesia. Memberkati pemerintahan kami baik di pusat maupun di daerah. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang bijaksana supaya dalam setiap keputusan kebijakan membawa sejahtera bagi seluruh rakyat.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso ini Tuhan. Mari tangan Tuhan memberkati. Apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikir kami, turun melingkupi hati kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Mau selalu bersyukur. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.